Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Aqori, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal khusus, pengertian, dan cara penyusunannya. Pada materi ini, kompetensi dasar yang akan diajarkan yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang, dan indikator pencapaiannya diharapkan kita bisa menjelaskan penelitian jurnal khusus pada perusahaan dagang dan mencatat transaksi pada jurnal khusus. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi seperti pada perusahaan jasa, pada perusahaan dagang, transaksi dapat dicatat dalam jurnal umum juga, tetapi penggunaan jurnal umum itu menimbulkan kesulitan karena transaksi pada perusahaan dagang itu lebih kompleks ya. Jadi jurnal umum hanya dapat digunakan untuk perusahaan berskala kecil, sedangkan jurnal khusus itu biasanya digunakan pada perusahaan berskala besar. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Dikelompokkan sesuai jenis transaksinya. Tujuannya lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kita masuk ke perbedaan. Perbedaan jurnal umum dan khusus. Jadi di jurnal umum itu ada 5 kolom, catatannya kronologis, posting dilakukan setiap transaksi, dan digunakan untuk perusahaan yang transaksinya masih dikit. Sedangkan jurnal khusus itu kolomnya menyesuaikan, pencatatannya dikelompokkan sesuai jenis, dan posting dilakukan secara periodik di akhir bulan. Kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Jadi JKM ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai, kas bertambah, yaitu di sisi debit ya. Nah, sisi debit artinya bertambah ya, kas yang bertambah, kas diisi sebesar uang tunainya. Kalau ada potongan penjualan digunakan jika perusahaan memberikan potongan penjualan kepada pelanggan. Potongan penjualan dianggap beban dan dicatat di sisi debit juga. Sedangkan di sisi kredit itu sumber kasnya. Ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Contohnya itu setoran modal ya, ada setoran modal, ini 10 juta masuk di debit, kemudian ada di kredit juga modalnya 10 juta juga, kemudian penjualan tunai berdiskon ya, jual barang tunai, jadi ada kas masuk di sini ya 900.000 di debit, dan di kas penjualan masuk karena harga barang penuh. Nah, selanjutnya ada pelunasan piutang ya, pelunasan piutang yang terpotong atau kas masuk ya. Jadi hitungannya itu kita cek dulu potongan harganya. Kalau uangnya diterima, artinya piutang dikurangi ini ya potongan pembelian, dikurangi potongan ya. Eh, Debit ya di debit ada kas, uang diterima dan potongan penjualan. Sedangkan di kredit itu ada piutang dagang atau piutang awal tadi ya. Nah, jurnal pengeluaran kas ya. Ini adalah contoh jurnal pengeluaran kas ya. Jadi jurnal pengeluaran kas ini teman-teman digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai kalau kasnya berkurang ya. Contohnya itu kayak gini, di sisi kredit ya, di sisi kredit ada kas yang berkurang, kemudian ada potongan pembelian. Ini digunakan jika perusahaan mendapatkan potongan karena melunasi utang ya. Nah, kemudian di sisi debit itu ada tujuan pengeluaran kasnya. Jadi utang dagangnya jika kas keluar jika kas keluar. Jadi ada utang dagang jika kas keluar untuk melunasi utang dagang, ada pembelian jika kas keluar untuk membeli barang dari dagang secara tunai dan serba-serbi atau akun-akunnya. Untuk pengeluaran kas lainnya, contohnya itu kayak membayar beban, perlengkapan, periode, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh transaksinya di JKK itu pembelian tunai berdiskon, beli barang tunai, kas keluar. Di debit pembelian ya ada 200.000, kemudian di kas juga ada kayak ini, kemudian ada pembayaran beban, itu di debit serba-serbi, akun beban, sewa beban gaji dan lain-lain. Kemudian di kreditnya masuk kas, ada prive tunai ya pemilik ambil uang, itu di debit serba-serbi akun prive dan di kreditnya kas, dan pelunasan utang berpotong. Pelunasan utang berpotong, kas keluar untuk melunasi utang. Perhitungannya kita cek secara potongan, kas dikeluarkan artinya utang dikurangi potongan. Ada debit, ada utang dagang yang masuk di debit dan kreditnya itu kas ya karena uangnya dikeluarkan dan potongan pembelian.
Kita masuk ke jurnal penjualan. Jadi di JJ ini khusus mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Bentuknya hanya memiliki satu kolom ganda, debit piutang dagang dan kredit penjualan. Jika menjual barang dagang secara kredit, masukkan ke jurnal penjualan. Jika menjual barang dagang secara tunai, masukkan ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Contoh transaksinya kayak gini. Oke, kita masuk ke jurnal pembelian ya. Jadi jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit ataupun membeli ataupun dibeli ya, barang dagang, perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, strukturnya itu di sisi debit itu ada pembelian, di kreditnya ada akun-akun jumlah ya, akun dan jumlah. Misalnya pembelian, peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya. Ini contoh transaksinya. Contohnya itu kayak gini ya. Dia membeli peralatan secara kredit, ini di debit, ada serba-serbi akun peralatan, dan di kreditnya utang dagang. Dicatat di utang dagang. Kemudian dia membeli barang secara kredit lagi, itu di debit, ada pembelian lagi ya, pembelian, dan ini masuk ke utang dagang lagi. Ini harus kita cek hasilnya, total debit harus sama ya dengan total kredit ya. Dan yang terakhir ada jurnal umum, dan ternyata ada beberapa transaksi pada perusahaan dagang tidak bisa masuk ke empat jurnal tadi ya. Perusahaan dagang juga tetap dapat perusahaan dagang juga tetap membutuhkan jurnal umum. Nah, contoh transaksinya itu kayak gini. Jadi di sini ada retur pembelian secara kredit menggunakan nota debit. Kita berlogika aja utang berkurang dan barang berkurang. Jadi jurnalnya utang dagang di debit, retur pembelian di kredit, retur penjualan secara kredit menggunakan nota kredit. Logikanya kita eh, apa ya, barang kembali, retur dan piutang berkurang. Jadi jurnalnya retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit dan perivo ya. Sini perivo barang dagang ini pemilik yang mengambil barang ya, bukan uang. Jadi logikanya itu barang berkurang yang ada pengambilan pribadi. Jurnalnya prefer di debit, penjualan di kredit. Anggap aja barang itu udah dijual untuk keperluan pribadi. Nah, penutup, eh, saya ucapkan, oke, eh, berakhir sudah penjelasan saya dari jurnal umum ini, dari awal tadi sampai akhir, sekaligus menutup materi dari materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.